Kali dijenguk. Oh, tanyakan kenapa kok tidak ada izin. Yuk, katanya dekat. Paling dekat Pak. Kalau di Saputra dapat apa? Baik, hari ini kita akan masuk bab baru tentang atom dan molekul. Tapi sebelum kita mulai, tidak bosan-bosan saya mengingatkan ini kesepakatan kelas. Jadi untuk membuat sekolah kita terbiasa dengan kehidupan disiplin. Nah ini, jadi ada tempat paku. Nah, harapannya nanti setiap pelajaran ada tempat waktu ya, seperti biasa. Ini alhamdulillah kita di ruang semua ya. Di luar ada kan? Papan ini sudah. Nah, yang ini yang ketiga nih. Yang gondrong ini kelihatan sudah tinggal sedikit ini. Tinggal pasti harus sampai nanti udah ada gondrong ya. Syukur ya. Oke. Untuk berikutnya judul kita adalah atom dan molekul. Ini fotonya beda dengan tadi ya. Ini lebih tua kayaknya ya. Maksudnya kalau tadi itu bisa. Dimulai dari apakah kalian pernah mendengar kata atom? Sudah pernah ya? Nah, tidak hari ini kan? Terus ini pertanyaan berikutnya, apa yang ada di pikiran kalian tentang kata atom? Spontan. Molekul. Apa? Molekul. Kecil. Atau apa yang ada di pikiran spontan kamu dengan kata atom? Bomba. Tidak bisa dibagi, tidak bisa dibagi. Ya ngomong aja karena nggak apa-apa, udah ada salah benar. Yang ada di pikiran sekarang apa? Bom, itu ada bom. Suka nonton perang Ukraina Rusia, Ukraina dengan Rusia. Pikirannya bom, nggak apa-apa. Karena spontan di pikirannya kata bom. Yang suka makan biasanya apa? Yang ada di pikiran berarti? Kacang atau kacang. Nah kalau sukanya makan, spontan yang ada di pikiran kata atom. Nggak apa-apa. Itu namanya pikiran spontan. Nah, untuk berikutnya kita mau belajar tentang apa? Yang pertama, kalian nanti diharapkan dapat menjelaskan teori perkembangan atom. Dulu semester bab 1 sudah ya. Nanti cuma ada pancing-pancing, masih kandungan nomor 3. Kalian sebagian sudah lupa ya. Mudah dilupakan. Mudah dilupakan, mudah melupakan. Kemudian ada ini lagi menjelaskan penulisan nama atom atau unsur. Jadi ada atom yang nanti hurufnya cuma 1, ada yang hurufnya 2. Itu kelas 7 pernah ya? Kelas 7 kelas apa ya? Yang unsur dulu kelas 8 kayaknya judulnya molekul yang ada aturan Berzelius. Ya. Masa kan ingat nggak? Kayak apa aturannya? Lupa ya, nanti kita ingat-ingat bareng-bareng. Jadi ini peserta didik dapat menjelaskan aturan penulisan nama. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan pengertian atom, partikel penyusunnya. Jadi atom itu katanya kan paling kecil, apakah di dalamnya masih ada lagi, akan dibahas begini. Kemudian peserta didik menjelaskan, nah ini isinya atom nanti yang istilah proton, neutron, neutron. Sudah kenal belum? Sudah kenal? Proton itu apa? Proton apa? Proton adalah muatan positif, elektron negatif, neutron netral, tidak bermuatan. Yang terakhir nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian molekul unsur dan molekul senyawa. Itu yang akan kita bahas di hari ini. Mudah-mudahan bisa tercapai semua. Kalian nanti ulangan nilainya bisa 100 semua. Ya saya tidak susah ngasih rapotnya. Sekarang ini kita mulai ke perkembangan teori atom yang pada semester 1 sudah kalian pelajari, mengingatkan sebentar. Coba teori atom Dalton siapa yang masih ingat? Coba ditemukan pendapatnya apa? Guys, oke. Atom itu bagian kecil yang masuk nilai yang dapat dilatih menurut kimia. Ya, betul ya. Kalau buka buku, guys. Intinya yang lain mendengar nanti ya. Bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi ya. Kemudian yang teori Thomson siapa yang masih ingat? Ya, Mbak, silakan. Ya, jadi menurut Thomson, atom yang katanya paling kecil lagi, ternyata setelah diselidiki masih ada bagian-bagian lebih kecil. Yang tadi kata siapa namanya?
Nabila bahwa di dalam atom itu masih ada partikel kecil yang nanti disebut ada proton, ada elektron dan ada neutron. Rutherford siapa yang masih kelingan? Yang belakang? Mbak siapa? Siapa sedikit? Salva ya Mbak Salva. Bukunya dibuka ada apa? Bukunya dibuka. Kamu lupa ya dibuka ada apa ya? Yang teori ini Rutherford yang bagaimana? Wah, bukunya ada di bawah ya. Yang lain sama ya? Langsung enggak apa-apa. Yang teori Rutherford coba bawa kan? Nah, coba dibaca. Ya, jadi perkembangan berikutnya dari Rutherford bilang bahwa atomnya itu ada inti, ada kulit. Nah, proton dan neutron ada di intinya, terus elektronnya ada di kulitnya. Untuk Rutherford dan Bohr itu ada kemiripan. Ini bisa kita gambarkan gini ya, biar kamu lebih paham. Jadi model atom Dalton ini, harap set. Nah, ini yang ini model atom Dalton ini harusnya kecil tapi ini besar. Jadi gambar ini atom diperbesar sekian juta kali, dan yang kecil kelihatan agak besar. Jadi ada beberapa adat kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Pas semester 1 saya kemarin menjelaskan ada kapur dipotong lagi, terakhir sudah tidak bisa dipotong. Menurut Dalton itu adalah atom. Ya, itu kalau bentuk kecil. Ternyata kemudian di Thomson disederhanakan lagi. Ternyata di atom ini yang tadi saya gambarkan ini masih ada ini. Ada apa namanya? Proton, elektron yang tersebar merata di bulan. Jadi kalau bulannya dibelah, di dalamnya adalah proton. Di kadang di bab 1 kemarin disebutkan kalau ini mirip dengan roti kismis, roti yang ada coklat-coklatnya itu. Terus ini tadi penjelasannya biar lebih jelas. Ininya ada rewel. Kan kembali sih. Ini ada gangguan. Nah, ini tadi juga. Nah, ini untuk model atom Rutherford dan Bohr ini mirip, ada kemiripan. Di sini ada inti, di proton dan neutron, di kulitnya ada elektron. Masih kalian sampai masih kalian bedanya Rutherford dengan model Bohr? Bedanya di mana? Ya, di energinya betul. Jadi nanti untuk Rutherford elektronnya berputar, energinya tidak dilihat. Padahal menurut teori mekanika, kalau ini berputar terus, lama-lama akan habis. Nah, kalau habis berarti elektron akan jatuh ke inti, maka konsep inti kulit akhirnya hilang. Akhirnya oleh model Bohr disebutkan bahwa energi elektron ketika bergerak putar itu energinya tetap, sehingga bentuknya tetap ada inti, ada kulit. Di bab ini memang kalian di apa ya, kayak disuruh berkhayal. Penemu elektron aja belum pernah lihat elektron, penemu proton belum pernah melihat protonnya, tapi secara kemauan dia bisa mempertahankan sebuah pendapatnya, akhirnya diakui oleh dunia. Jadi teori ini masih bisa berkembang ya. Siapa tahu besok ada teori Nabila, teori Gies gitu ya. Karena dia meneliti tentang atom, akhirnya nemu sesuatu yang baru, ditampilkan oleh di depan para profesor doktor, ternyata ilmumu bisa diterima, maka bisa muncul teori atom yang berikutnya. Teori atom Gies, keren ya. Gies. Jadi sedikit menyinggung kelas 7 atau kelas 8, kamu yang lupa apa dulu masih COVID nggak? Kelas 7 COVID nggak? Itu masih COVID, makanya agak lupa-lupa ya. Sekarang ada beda antara atom dengan molekul ini. Nanti yang akan kita bahas hari ini sebenarnya sudah disinggung di kelas 7. Nah, ini bisa dilihat yang namanya atom. Atom ini adalah unit dasar terkecil dari materi yang terdiri dari inti atom yang terdiri dari proton tadi sudah yang kayak ditemukan oleh Rutherford dan Bohr tadi, bahwa di inti masih di inti ada proton dan neutron serta elektron yang melintasi. Ini berarti pendapatnya dua ya, Rutherford sama Bohr. Ada lagi teori yang namanya molekul. Molekul itu terbentuk ketika dua atom itu menyatu, bergabung, atau lebih, dua boleh, lebih boleh. Molekul terbentuk ketika dua atau lebih atom bergabung bersama melalui ikatan kimia.
Nah nanti akan kita bahas di sini. Nanti ada LK-nya dikerjakan. Kemudian perbedaan utama antara atom dan molekul adalah atom itu tunggal, sedangkan molekul terdiri dari dua atau lebih. Jadi makanya atom didewekan, yang molekul itu sudah gabungan. Bedanya H atau H2 apa deh? Supaya kalian tahu. H itu atom sendirian, H2 itu molekul. Bedanya apa? Siapa yang tahu bedanya? Dulu kelas 7 sekolah lain ya. Satu sudah lama, dua COVID di rumah, jadi tidak kelihatan ya. Ilmunya meluntur. Tak beri penjelasan sedikit. Kalau H itu ngomongnya berarti atom hidrogen. Tapi kalau H2 itu apa? Gas hidrogen. Karena sudah gabungan membentuk sebuah molekul. Molekul itu bisa diamati gejalanya kalau atom masih belum kelihatan. Gas hidrogen. Gas hidrogen itu apa? Salah satu penerapannya untuk apa gas hidrogen? Gas hidrogen yang sering untuk isi balon udara itu biasanya karena diisi gas hidrogen. Kenapa hidrogen atau gas oksigen? Alasannya yuk, ada kalian enggak? Karena hidrogen itu ringan. Begitu mengisi balon udara besar, dia akan bisa mengangkat terbang. Itu salah satu manfaat. Dan nanti akan dibahas berikutnya. Kemudian molekul unsur ini beda molekul unsur dengan senyawa. Jadi molekul itu ada dua nanti ya. Molekul unsur itu berarti yang bergabung sejenis. Kayak tadi H sendirian namanya atom atau unsur. Kalau gabung jadi H2 namanya kan molekul, namanya molekul gas hidrogen. Itu yang gabung H karo H berarti sejenis. Maka dikatakan dia adalah molekul unsur. Kalau yang sejenis bergabung namanya molekul unsur. Kalau molekul senyawa itu gabungan atom tapi berbeda jenis. Contoh yang sehari-hari apa ya? Kamu pernah minum apa? Air ya? Lambang kimianya air siapa yang tahu? Lambang kimia air apa yuk? Ada yang tahu nggak? Sekelas orang ngerti apa? Nabila nggak tahu. Lambang unsur molekul air. Nggak tahu? Sama sekali nggak tahu? Nanti di buku kayaknya ada, boleh. Saya bocorkan sedikit ya, walaupun tidak hujan, saya bocorkan sedikit. Air itu lambang kimia H2O. Pernah dengar nggak? Pernah dengar? H2O, jangan HO ya, itu beda nanti artinya. H2O itu artinya ada gabungan antara H karo O. H2 itu berarti hanya loro digabung dengan O1, digabung jreng secara kimia perikatan membentuk molekul air. H2O. Dan nanti tugasmu nanti di LKA mencari contoh-contoh yang lain. Silakan nanti bisa buka di buku. Nah ini contoh atom dan molekul ini bedanya ya. Kalau sendirian ini NH, ini ada O, ini H, ini jadi sendirian sendiri namanya atom. Tapi kalau molekul ini O2 berarti gabungan O karo O. Kalau ada H2, ini H2 berarti H dengan H gabung jadi dua. Kenal CO2 kan? Kenal apa CO2? Nah, nanti dicari ya. Nanti ada LK-nya mencari lambang-lambang ini. Didiskusikan. H2O tadi sudah kasih singgung ya. Air. NH3 itu apa? HCl itu apa? Nah, kita sekarang bekerja dengan LK. Kelompoknya saya bagi aja yang satu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8 ini 2 orang dong. Gak apa-apa, udah pinter-pinter orang pokok. Gak apa-apa. Kita bagi LK-nya. Kelompok 1 nanti silahkan ditulis. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Kursinya dibalik, boleh dibalik. Ya, yang ini dibalik aja seret. Pokoknya mau dibalik langsung dua orang tok ya. Yang dibalik boleh atau miring ya boleh, silakan. Dibalik juga boleh. Saya kasih petunjuknya dulu ya. Jadi di LK ini, di lembar kerja peserta didik ini, nanti kalian tak suruh mengidentifikasi, memberi nama. Contoh ini. Contoh 1 ya, yang unsur dengan lambang 1 huruf. Misalnya lambangnya H juga sudah ada nomor 1 ya. Itu berarti kalau di nama
periodik unsur. Nanti ada lambang-lambang unsur dan nomornya. Perhatikan, coba dilihat bukunya. Dan lihat, itu urutannya ini dari atas ya. Nomor 1 itu yang ini berarti nomor atom 1. Ada tulisannya itu 1 di pojok kiri nanti. Nomor 2 berarti ke sini, nomor 2 ke sini, berarti yang paling atas 2. Lapis ke sini. Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau ke sini lagi dan seterusnya. Atau di pojok kiri nanti ada nomor, itulah yang namanya nomor atom. Kalau di sini nggak jelas, nanti bisa dibuka di dalamnya buku. Halaman 95 atau berapa itu nanti dilihat ke belakang, bisa dicari. Nanti saya beri waktu 15 menit atau 20 menit lah. Silakan kamu nyaris sebisanya. Yang tidak ketemu ya nanti kita diskusikan. Semakin ketemu banyak berarti semakin baik. Berarti kamu ingatannya waktu diajar di kelas 7 masih rada hangat. Mungkin langsung hafal, langsung boleh. Kalau enggak bisa buka buku di buku paket halaman 95-an itu. Kemudian kalau di buku pendamping halaman 50-an atau berapa itu sana? 50 atau 55-an. Bisa buku 2 buku itu ya. Ini contoh yang kedua nih. Perhatikan yang kedua nih. Usahakan seperti ini nanti ya. Misalnya lambangnya ZN. Ini ada 2 nama. Nama depan itu nama Latin. Nama belakang itu nama Indonesianya. Jadi kalau ZN itu nama unsurnya zinc. Pernah kata zinc dengar? Zinc ada pakai yang tulisnya pakai K, ada pakai C. Pernah juga gimana? Sampo ya, mengandung zinc. Berarti mengandung seng. Berarti si rambut dikasih seng itu. Biar ketombenya pada hilang, dikasih dikerok. Nomor atom berapa? Itu kan secara di situ. Nanti ada sudah saya beri contoh ini nomor 30. Nanti silakan tinggal tulis di sini. Terus ini contoh yang bawah yang molekul unsur ya, contohnya H2. H2 ya. Di situ ada H2 kan, nomor atasnya. Itu kalau beri nama berarti ini. Karena H2 termasuk molekul, cara memberi namanya perhatikan. Berarti nulisnya 1 molekul gas hidrogen. Kalau ada 2 H2O seperti contohnya, berarti bacanya 2 molekul air. Jadi angka 2 ini milik bersama. Kalau tidak ada angkanya seperti ini berarti depannya ada angka 1. Jadi 1 nggak ditulis. Jadi kalau misalnya saya suruh nyari jumlah atom, pikirnya kan jumlah atom kan, cara ngitungnya gini. Ini ada angka 1, 1 kali 2 berapa? 2, maka ini 2 atom H. Paham? Karena ada 2O perhatikan. H-nya kan ada 2, tapi depan itu ada angka milik bersama. Maka jumlah atom H-nya berarti 2 dikali 2, berarti ada 4 atom ini. 4 atom itu nyarinya dari hanya punya 2, tapi 2 kali. Molekulnya ada 2, berarti H2-nya ada 2. 2 tambah 2 berapa sih? 4. Boleh atau tulis 2 kali 2 boleh. Sedangkan O ini kan 1. Tapi karena molekulnya ada 2, berarti 2 kali 1. Berarti 2 atom. Itu cara menghitung jumlah atom. Paham? Nah, nanti silakan yang lain ditulis. Tulis sebanyak-banyaknya sebisanya, saya beri waktu 20 menit. Kalau 20 menit sudah, nanti beberapa kelompok bisa mewakili. Dapat berapa dibaca. Nanti kelompok lain itu beda, nggak apa-apa. Yang beda. Ya, silakan buka buku boleh. Kalau buku pakai halaman 95 ke sana atau dengan tabel periodik yang belakang sendiri. Di buku itu juga boleh. Di buku pendampingmu itu yang seperti ini, silakan bisa dipakai. Silakan dikerjakan kelompok ya. Jangan ngantuk, jangan ngantuk. Yang masih bingung boleh tanya apa ke saya, boleh nggak apa-apa, tapi jangan namanya kan mencari. Jangan lupa nama kelompok ditulis di sini ya. Nama kelompoknya 4 orang ditulis. Kalau yang ini 2 orang, yang 2 orang ditulis 4 aja. Belakangnya apa kan? Tapi ditulis S sakit atau alfa. Ditulis nomor 3 dan nomor 4. Ditulis sakit atau apa? Apakah ada suratnya apa? 1, 2 kan ditulis. Dikerjakan silakan. Ayo balik aja. Diputar aja kursinya. Biar tahu. Biar cepat.
Bukan buku semua, dibagi. Yang satu ini siapa, yang dua huruf siapa, boleh. Oh iya, khusus yang nomor 3 nih, ada pertanyaan nanti dijawab ya. Coba ceritakan penerbangan yang meluncur dan melompat senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi sudah tak singgung ya. Contohnya misalnya air, tadi saya contohnya air. Sehari-hari air untuk apa? Bisa kamu cerita. Setiap hari saya minum adalah minum air, H2O. CO2 itu untuk apa? Misalnya H2 itu kan untuk apa? H2 bisa gas hidrogen dipakai untuk apa tadi? Mengisi balon udara. Nah, yang lain nanti apa silakan yang kami tahu. Oke, diberi waktu 20 menit dari sekarang. Ini sudah jam 8 lebih berapa menit? 5 menit ya, sampai maksimal setengah 9 lah. Maksimal setengah 9. Ada kesulitan cari di buku, nanti bisa saya bantu. Hei, gimana? Tulisannya kekecilan ya? Ya lupa, berarti carinya di halaman tadi 95 ini. Ya wes sama-sama. Nah, ketik itu disesuaikan 2 ya, isinya sama aja. Ya terus cari itu batu dong. Jangan ngelamun, suruh kerja kelompok ngelamun. Ada yang ketinggalan di rumah Pak. Nah, ini ada ini di halaman ini nih. Halaman berapa ini? Halaman 63. Kalau di buku pendamping halaman 63 ke belakang itu ada contoh-contohnya, nama-namanya cari. Kalian buku paket halaman berapa ini? 90 lebih kok ya nih. 90 berapa ya? Nah ini sudah ada mulai ini. Oh ini mulai atongan. Yang buku paket berarti mulai halaman. Nah ini mulai ada tuh, udah mulai ada kan? Udah mulai ada, belakangnya juga ada lagi tuh. Tuh ada deh, mulai lagi halaman 113 ada, lihat lagi ya, 100-an lebih yang buku paket di halaman 100 lebih. Silakan dicari, dibagi ya, ada dibagi kan buku paketnya tidak ada, cuma ada satu kan, ada yang kelas ada di meja ada beberapa buku paket. Bagi-bagi biar cepat, 20 menit sudah terjawab semua. Berarti kamu sudah paham. Biasanya nanti di ulangan atau assessment juga sering saya tanyakan itu lambangnya. Kalau yang dititeni ini ya, yang dititeni yang seperti ini tadi, yang dititeni mana tadi? Ini yang dititeni nanti yang sering dites di assessment atau ulangan itu yang ada 2 nama. Kalau yang satu nama kayak AL, ada L tidak ada L. Namanya apa? Aluminium kan? Aluminium artinya aluminium, Indonesianya aluminium, itu jarang ditanyakan. Biasanya yang ditanyakan yang punya 2 nama. Contohnya ini, nah itu tulis 2 nama kalau kamu paham. Kalau nggak tahu ada yang bahasa Indonesia nggak apa-apa, nanti kelompok lain ada yang tahu, tanya kelompok lain, kalau enggak ya saya beritahu. Mudah-mudahan sih tahu semua, ada apa-apa. Terlin apa Pak baru udah jawab berapa kertasnya dia Pak itu Pak. Kerja kelompok itu salah satu apa namanya manfaatnya kamu bisa bekerja bersama, berelasi itu berkomunikasi dengan temannya, berelasi. Jadi tidak sendirian. Dibalik aja kursinya Mas. Dibalik aja. Dibalik. Ikut kerjaan itu kerjakan itu. Jadinya kan lebih jelas. Jangan ada kesulitan, silakan ya. Cara mencari apa? Tunjukkan tangan saya ke situ. Saya bantu.
Yang lain silakan. Coba perhatikan. Kalau misalnya namanya kamu lupa, belum tahu atau nggak inget gitu ya, yang penting belakang diisi juga nih. Misalnya yang ini namanya nggak tahu di kosongnya dulu udah apa, tapi yang ini diisi. Ya, namanya misalnya nggak tahu, tapi jumlah atomnya diisi. Hurufnya cuma gede dah, kecil-kecil sih. Yang tulisannya gede coba nulis, yang tulisannya kecil nulis. Siapa yang masih bingung nih cara mencari nih? Yang ini sudah paham ya? Cara mencari, misalnya H2SO4. H2SO4 berarti hanya ada berapa? H2SO4 berarti hanya 2, S-nya 1, O-nya 4. Tapi kalau depannya nanti ada seperti ini, angka 2 atau 3, ya berarti nanti dikalikan. Misalnya ada 3, H2SO4 berarti hanya 2 dikalikan 3. Karena ada 3 molekul sih. Yang diisi yang bisa dulu, kalau namanya nggak tahu kosongin nggak apa-apa. Tapi yang ini saya harapkan sudah bisa semua yang jumlah atom ya. Dihitung seperti contoh. Hitung. Ini ada dimensi sing nomor loro. Dipasangin dulu. Ya. Nggak ada soal. Waktu masih 10 menit. Itu yang bawah gimana? Yang tidak bisa dikosongin dulu, nanti didiskusikan. Siapa tahu juga kelompoknya siapa. Yang bawah silakan diisi kalau namanya tidak tahu nomor jumlah atomnya yang diisi. Ini jumlah atomnya diisi dulu boleh kalau namanya tidak tahu. Ya, yang mungkin bisa cepat diisi jumlah atomnya ya. Kan diisi dulu boleh. Namanya belakangan. Yang belakangnya diisi dulu. Nah, contoh dua atom. Ya, gimana? Tanya apa? Gimana? Iya kayak gitu. Seperti contoh. Yang agak perlu ini, misalnya yang ini 2O2, 2O berapa? O3. Nanti O-nya ada berapa yang belakangnya? Bukan 2, O-nya kan 3 dikalikan 2. Yang atom masih ada, berarti 2 kali 3 berapa? Ya berarti ada 6 atom. Ya, kalau angka depan dikalikan semua ya. Ini kayak contohnya ini sih. Kalau depan ini miliknya H dan miliknya O, nanti dikalikan semua. Ya. Dua atau satu atau Oh ya itu bukan HC1 ya, HCl. Yang molekul sebelah kiri, sebelah kanan mungkin di kanan, itu bukan HCl tapi HCl. Ada HCl. HCl. Sudah selesai. Mana? Belum diisi berapa atom? 3 atom orang. Berapa atom? Selesai. Yang bawah yang susah ya namanya ya. Yang bawah bisa namanya. Tiga apa nanti wes? Yang lain aja pada bisa. Ya. Satu. Oke, itu tiga ya.
Ini ada yang mungkin beda agak bingung ya. Kalau huruf pertama gede, huruf kedua gede, berarti itu beda ya. Tapi kalau C besar, O kecil itu satu atom namanya. Tapi kalau C, O besar, berarti itu gabungan sudah molekul. Contohnya CO2 tadi kan, C-nya gede, O gede, itu berarti molekul. Ada C karo O. Tapi kalau CO kecil itu cobal, nama atomnya kobal. Di situ tidak semua memang, karena unsur di alam sudah ketemu sekitar 114 unsur. Yang saya tulis di LKPDmu itu tidak semua. Nanti akan kita pelajari lengkap di SMA. Itu semua kotakan itu, di SMA harus hafal itu. Yang kotakan halaman terakhir itu suruh hafalkan. Tapi SMP tidak usah lah, yang sering ketemu aja. Ya, benar. Ya, beda. Itu tidak atom, S, O. Yang ini kan ini HCl, ini lebih berarti namanya HCl. Ya, itu namanya klor kan itu sini HCl enggak? Ini HCl. Oh, bukan HCl. Kalau itu yang berarti dua unsur ini dua lima menit lagi ya, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ada yang sudah selesai? Belum. Parah, suruh buka buku buka bukunya. Ya kamu literasinya. Bentar, saya udah Pak. Itu berarti C. Apa? Oh, enggak tahu tadi. Gimana? Pokoknya ada 3 kalikan di luar. Perhitungan itu dua O, pokoknya 1 kali 2. Hah? Mirip dengan ini dulu kayak 2 O kayak cara hitungnya. Kan berarti H-nya 2 kalikan 2 berarti H-nya 4. O-nya 1 kalikan 2 maka O-nya 2. Kalau CO2 gimana berarti? C-nya 1, O-nya 2. Berarti 1 atom C, 2 atom. Paham kan? Kayak gitu loh. Sebenarnya pakai, betul lagi. Ini seandainya ada angka 2-nya dulu ya, 2 otak ya. Berarti kan H-nya loro, O-nya 1 kan aslinya. Tapi karena depannya ada angka 2, H-nya loro. Kalau ada 2 berarti molekul H2 ini kan loro, jejer H2O kan H2O. Berarti H-nya loro, ini H-nya loro dijumlah berapa? 4 itu bisa 2 kali 2 juga kan? Bisa penjumlahan boleh. Kalau ada 4 H2O, berarti H2-nya kan ada 4. H-loro ada 4. Berarti kan 4 kali 2 kan? 4. Itu kalau ada 4 molekul. Baru cabut toh. Apa mana lagi? Wajib orang rokok ya. Perak kayaknya. Perak itu nama Indonesia ya. Ada nama latinnya enggak? Ya nanti diskusikan mungkin ada yang tahu kelompok lain. Perlu diperhatikan ya, sebenarnya nama latinnya itu mesti nganggo huruf yang tertulis di situ. Contohnya tadi, mana ya tadi ya? Ini contohnya tadi ZN. Itu nama latinnya mesti pakai Z karo N. Kalau kamu ngomong seng, berarti kan Z-nya orang muni kan? Orang muni. Jadi cirinya nama latin pakai huruf yang ada di situ mesti. Tadi apa yang perak apa? AB ya? AB memang bahasa Indonesianya perak. Kan tidak A karo B-nya kan? Berarti latinnya mesti pakai A karo B. A karo B mesti ada. Coba nanti dicari. ZN Indonesianya seng, tapi latinnya ZN itu zinc. Zinc. Ya, yang nanti belum tahu dikosongin dulu. Barangkali nanti kelompok lain bisa. Kalau Ini nggak. sama yang ZN. Oke,
2:30 ya. Mana? Coba dari keluar Bapak. Yang namanya juga mana? Mikir hari dua. Jadi kalau ada dua, Tapi langsung balik nak. Perhatikan, ini salah satu ciri, perhatikan ya. Yang mungkin belum namanya belum dapat ini loh. Yang ini, contohnya mana tadi? Nah ini. Kalau H+ itu kan hidrogen. Kalau H2 itu jadi tinggal nambahin gas saja. Satu molekul gas hidrogen. N itu tadi apa? Nitrogen kan? Kalau N2 berarti apa? Gas nitrogen. Gas nitrogen itu apa? Tahu nggak? Isi bak sih di pom bensin ada isi gas nitrogen itu kan? Itu bisa manfaatnya. Berarti depannya ada satu molekul. Satu molekul. Yang ini yang dua itu katanya kita tepat waktu ya. Jika kita disiplin kita adalah tepat waktu. Karena waktunya 20 menit sudah lewat. Sambil mendengarkan salah satu kelompok presentasi, silakan. Kita pakai disiplin kita dipakai tepat waktu, ayo. Oleh kelompok mana yang sudah siap, sudah banyak? Belum semua nggak apa-apa. Yang kelompok belakang sudah dua. Maju nggak apa-apa. Berempat maju nggak apa-apa, berempat. Jangan satu pasien nanti semua pun di sini gimana? Berempat maju. Sejawatnya tidak harus lengkap karena belum dapat ya apa-apa. Nanti semua maju kalau waktunya ada, maju semua. Kalau tidak ada ya beberapa perwakilan. Ini 1 jam tambah, tidak apa-apa nanti sampai istirahat ya. Balik. Ya cepat. Kelompok 2, kelompok siapa itu namanya? Fahri Saputra. Fahri Saputra. Kembaran dari Fahri. Ini Fahri siapa? Fahri Muhammad. Kalau berempat tidak apa-apa, dibaca aja. Untuk kelompok lain nanti kalian sudah sama. Pas maju tidak usah dibaca lagi, nggak apa-apa. Mungkin penulisan yang belum ditandani nanti saya baca. Biar tidak semua baca. Yang kelompok itu baca yang atas saja. Yang atas saja, yang bagian atas. Yang kelompok atas unsur aja. Yang kelompok nanti kelompok lain. Ya cepat. Tolong yang lain mendengarkan, ini kelompok 2 sudah siap maju. Ini tengah. Di bawah saja, di bawah saja. Ya. Kenalkan, saya dari kelompok 2 nama apa walaupun kamu sudah kenal. Berlatih memperkenalkan diri. Ya. Cepat dibuka. Salah dulu kan, biasalah. Sudah jadi. Kawannya mati. Dari. Jadi baik. Assalamualaikum. Ya. Yang lain perhatikan, yang lain ini mau membacakan hasil diskusi kelompok 2. Perkenalkan nama saya.
nomor 1. Lambangnya H, nama unsurnya apa, nomor atomnya berapa. Yang lain dengarkan ya, kalau salah nanti dikoreksi. Lihat cepat dibocos. Lambang H, nama unsur hidrogen, nomor atom 1. Ya, begitu terus baca. C, nama unsur karbon, nomor atom 6. Karbon 6. Ya, terus. Oh, namanya apa namanya? Nama unsur oksigen, Oke, terus. Nomor atom 8 ya, terus. N. Kalau main kalau beda nanti biar ya, bukan. Nama unsur nitrogen, nomor atom 7. Nama unsur fluorin, nomor atom 9. B, nama unsur Apa? Nama unsurnya? Ya kalau belum namanya belum ada, enggak apa-apa dilewati, namanya belum ketemu. Apa? Sudah ketemu belum namanya? Apa tulisannya apa? Boron kayaknya itu. Boron. Boron. nomor atom 5. Terus? Nama unsur kalium. Enggak ada ya, ini belum ketemu enggak apa? Ini belum ketemu. Belum. Nanti mau yang lain ada. Terus yang 20. Jadi nomor 2 coba nanti sama ada nomor lain ya. FE. Coba saya gimana ini? FE. AG, Oke, belum ditemukan. Ini kalau kan nanti saya ganti ketemu. Apa? Nah. Al, aluminium, nomor atom 13. Ya. Nah, ini kelompok 2 sudah mempresentasikan sambil ke slide. Mungkin ada kelompok lain yang menanggapi. Ada yang tertulisnya belum ketemu apa tadi? I sama G. Ada kan yang kelompok lain ketemu? Ya, ini kelompok 16. I atau apa? Iodium. Iodium. Terus? Atau mati. Hg atau I. Ya. Ada lagi yang kelompok lain menanggapi? Kelompok lain silakan menanggapi. Mungkin ada yang, ini kan ada yang pakai nama Indonesia ya. Mungkin ada yang tahu nama latinnya. Ini contohnya ya, sekalian ada. Ini AU, kelompok ini bilangnya emas. Padahal lambangnya kan AU, mesti nama latinnya pakai AU. Jadi kan namanya emas kan beda kan, AU dengan emas kan pakainya E. Ada kelompok lain yang menemu nama latinnya AU apa? Ada? Gak ada? Gak ada. Terus lagi nih CU, di sini bilangnya tembaga. Padahal nama latinnya harus pakai CU. Ada yang nemu CU? Kelompok lain ada enggak? Gak ada semua ya, nanti dibahas guys. Mungkin ada yang lagi AG nih. AG namanya perak, kan orangnya nyambung kan? Perak nama Indonesia, nama latinnya pakai AG. Ada yang nemu?
latinnya ya. Indonesianya apa? Informasi. Apa? Belum tahu juga. Berarti ya nanti. Nama latinnya sulfur. Iodium, nama Indonesianya berarti iodium maksudnya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, ini ada beberapa yang perlu kita bahas setelah ini ya. Nanti kita bahas. Kelompok berikutnya yang bawah baca yang bawah. Yang perempuan sama kelompok Nabila wis. Yang kayaknya sudah rada penuh ini. Kelompok Nabila, ya maju. Berempat. Yang lain bisa nanti kalau belum penuh kira-kira kayaknya betul sudah. Ya apa Pak, yuk kelompok Nabila. Ya apa-apa, dengarkan ini kelompok Nabila ini. Jawabannya penuh. Yang belum penuh bisa mendengarkan. Ya, mulai kan dong. Ya, puisi ya. Mas. Ibu Tata itu dengarkan ini. Jumlah atom 2 atom. Lambang O2. Nama molekul 1 molekul oksigen, 1 molekul gas hidrogen. Jumlah atom 2 atom oksigen, 1 molekul gas karbon. Yang belum bisa ditambahkan kalau belum. Jumlah atom 2 atom C, N2, 1 molekul gas hidrogen, 2 atom N, O3, 1 molekul gas ozon, 3 atom O, 2 O3, 2 molekul gas ozon, 6 atom O, 3 H2, 3 molekul gas hidrogen, 6 atom H, 4 C2, 4 molekul gas karbon, 8 atom C. Udah semua. Tenang kelompok berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kelompok 5, tenang kelompok 5. Belum duduk. Ada yang bertanya nggak? Nggak ada. Sudah ngantuk dari belakang kayak gitu. Ya, duduk nggak apa-apa. Coba kalian. Ya kita bahas sudah. Coba sekarang duduk dulu. Ya. Yang lain nanti. Jangan sudah bapak ya. Nanti teman berikutnya gantian kelompok lain. Sekarang kita bahas yang tadi nama Indonesia sama nama Latin yang belum ketemu. Coba kelompok lain boleh dilihat boleh nanti. Ini di punya kelompoknya ini betul kan ya? Kelompok bisa pakai yang terbuat juga. Bagi yang belum ketemu bisa ditambahkan. Kalau ada masalah nama Latin Indonesia dengan nama Latin dan nama Indonesia sama, C sama, yang beda S. S itu nama Latinnya adalah sulfur tadi sudah. Nama Indonesianya S adalah banyak pakai B kira-kira apa yo? Maksud si tadi FE ya. B tambah E. BE. Belum nemu tambah L, bel. Bukan beliau bel. Beling. Apa dasar beling? Tambah E mana? Beli. Belerang. Jadi S nama Indonesianya adalah belerang. Tambah di situ. Besok nanti kalau ulangan kamu sudah
paham bahwa es itu nama latinnya sulfur, nama Indonesianya belerang. Kemudian yang dua huruf HE tidak masalah, Indonesia dengan Latin sama. FE tadi, FE komisinya apa? FE besi. Nama latinnya ya, ada tahu nggak? Nama latinnya sapancing FE tambah R, fer. Apa? Ferro, bukan. Tambah U, ferro. Tambah M, ferro. Ya, apa? Dipancing ternyata belum ketemu juga ya. Apa? Ferrum namanya itu nama besi, nama latinnya ferrum. AG kamu tadi namanya apa? Ini dua nama juga. Perak nama Indonesia itu. Nama latinnya pakai AG, tapi jangan langsung AR dulu, AR G, ARG. Tambah berikutnya apa jadinya? Argonium, bukan. Argo kena mobil. Argen. Masih berikutnya argen. Tino sedang bal berarti argentum itu nama latinnya, argentum itu perak. Kalau Ca itu latinnya calcium, nama Indonesianya kalsium, hanya beda C kalau kalsium. Na Indonesia dengan sama dengan Latin, Na berarti natrium ya. Cu lah, ini Cu tadi kan isinya apa? Tembaga, nama latinnya Cu pakai Cu, CUP, cup. Apa cupu? Bukan cupu. Cup banget nama ikan. Cup. Tambah R, cup. Tambah R, cup. CUPR tambah lagi, ya tambah lagi. Cup. Cuprum. Cuprum baru kenal ya? Kelas 7 harusnya baru kenal, harusnya kemarin. Lupa kena COVID, bilang semua ya. Alhamdulillah kamu masih selamat, tidak kena COVID. Ada yang kena COVID dulu? Ada? Zaman COVID kena ada nggak? Gale? Kena gale? Kena COVID itu dulu? Kena? Tapi kadang kena COVID ada efek positif negatifnya ya. Kalau saya ada positifnya kena COVID. Sebelum apa namanya kena COVID, saya kena penyakit yang namanya bronkitis. Jadi sering batuk gigi kalau ambekan, kalau tidur gigi gitu. Gigi gitu ada keluar. Bukan ambekan kalau pas tidur, terutama orangnya. Setelah kena COVID hilang itu. Alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Itu berarti sisi positifnya datang penyakit satu, penyakit yang lain hilang. Tapi langsung ZN tadi udah ya. AU tadi kamu jawabnya apa AU? Nama latinnya AUR tambah AUR. Rom ya, betul. Aurum. Emas itu nama latinnya adalah aurum. Hg tadi kamu jawab apa Hg? Merkuri. Berarti namanya 3. Merkuri kan tidak pakai Hg kan? Merkuri nama berarti nama apa ya? Kalau Indonesianya air raksa. Merkuri, air raksa, dan latinnya apa pakai Hg? Ini agak panjang namanya Hydragirium. Hydragirium. Kalau ZL sama, AL sama, SI sama. Merkuri itu nama ilmiah, nama bukan latin. AL aluminium, SI silikon sama. Terus yang dua huruf H2 sudah bisa, O2 bisa ya? Udah C2 bisa, N3 bisa. Yang dua molekul senyawa, CO2 tadi apa? Karbon dioksida. H2O tadi apa? Air. H2SO4 apa? Asam sulfat. Ini ada nama Indonesianya. Asam sulfat Indonesia adalah air aki. Kamu kalau beli aki di toko, pertama beli itu dikasih air pertama, itu yang namanya H2SO4, asam sulfat. Tapi kalau aki sudah airnya berkurang, hijau tidak pakai H2SO4 lagi, tapi pakainya H2O air murni untuk hijau aja. HCl itu apa HCl? Asam klorida. NaCl? Natrium klorida. Nah, nama Indonesianya adalah garam. H2SO4 tadi bilang CO2 sudah semua berarti ya. Coba kita tinggal nomor 3 nih yang belum. Coba dari yang ada di molekul senyawa itu sebenarnya bisa menjawab nomor 3, penerapan molekul unsur bersama dalam hidup sehari-hari. Contohnya gas oksigen itu apa? Gas oksigen pertama bernafas. Kalau mau pakai kalimat
kita setiap hari bernapas menghirup gas oksigen seperti manfaat sehari-hari. Tadi H2 untuk mengisi balon udara. C2 karbon untuk apa? Kalau karbon berdiri sendiri tidak begitu bermanfaat, tapi kalau CO2 sudah gabung dengan O untuk apa? C2 untuk apa C2? Fotosintesis begitu. Kemudian air aki jelas untuk isi aki ya. Kemudian ada lagi nitrogen untuk apa gas nitrogen? Disimpan bisa kalau di makhluk hidup untuk proses metabolisme. Metabolisme itu apa? Proses hidup. Kamu sudah harus rutin kan ada metabolisme, ada pengeluaran, ada buang air kecil, buang air besar itu proses metabolisme. Begitu pertemuan hari ini kita bahas sudah ada molekul SMA, molekul unsur. Mari kita simpulkan bersama-sama menjawab tujuannya apa tadi, Pak? Kita kembali ke laptop. Tujuannya apa tadi? Sudah tercapai belum nih? Coba saya tanya, coba dijawab bareng untuk mencari kesimpulan. Yang pertama, teori perkembangan atom. Sebutkan empat tokoh tadi. Coba coba buku. 4 tokoh yang teori atom sama saja. Thomson, Rutherford. Nanti uraiannya bisa dilihat sekali. Peserta tidak menjelaskan aturan mengenai atom dan unsur beserta contohnya tadi. Ini yang bagian atas. Aturannya nih ya, jaringannya ya. Kalau hurufnya 1, hurufnya harus huruf apa ini? Huruf besar. Itu yang ngomong adalah ahli kimia bernama Berzelius. Kalau lambang atom 1 huruf, hurufnya harus besar. Kalau 2 huruf gimana? Coba lihat ke belakang kanan. Berarti huruf depannya huruf besar, huruf belakangnya huruf kecil. Itu aturannya. Kalau ada 1 huruf besar, 1 huruf kecil, berarti itu dibaca satu kesatuan. Tapi kalau C terus O gede, itu 2 atom jadi 1. Tapi kalau CO kecil itu berarti 1 atom. Namanya kobalt kalau di yang itu sistem periodik ini. Cari CO mesti ada di CO di sini. Tapi O kecil. Kalau CO O besar bisa gas karbon dioksida. Kalau CO2 kalau CO2 gas karbon monoksida. Mono itu 1. Terjawab ya, saya kesimpulannya sudah tahu kalau 1 huruf besar, 2 huruf 1 besar. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pengertian atom dan partikel. Tadi atom adalah bagian terkecil kan, di dalamnya partikel ada apa? Di dalam atom ada partikel apa saja? Ada proton, ada elektron, ada neutron. Ini jawab nomor 3. Yang keempat, menjelaskan proton, neutron tadi. Proton dan neutron ada di inti kan? Proton dan inti, terus yang di bulut adalah elektron. Sekarang coba siapa yang kesimpulan ke nomor 5? Peserta didik mampu menjelaskan molekul unsur bedanya apa? Siapa yang masih kan? Molekul unsur adalah molekul senyawa adalah, saya melihat ini boleh. Molekul unsur itu yang kiri, molekul senyawa itu yang kanan. Berarti bedanya apa? Tadi molekul kan gabungan beberapa atom. Kalau molekul unsur berarti gabungan atom-atom yang sejenis. Kan H2 kan H karo H. Kalau CO2 itu tidak sejenis. C-nya 1, karo O-nya 2, kan tidak sejenis. Jadi kesimpulan tadi, molekul unsur berarti apa? Ulang. Molekul adalah gabungan dari atom-atom yang sejenis atau sama melalui ikatan kimia. Kalau molekul senyawa berarti molekul yang gabungan dari beberapa atom yang tidak sejenis dengan ikatan kimia. Ini ada ikatan kimianya. Kalau dulu kelas 7 ada yang nyampur tapi tidak berikatan kan ada ya. Contohnya garam sama air dicampur itu tidak ada ikatannya, tapi bisa larut. Itu bukan ikatan kimia namanya, itu namanya campuran. Baik, sebelum saya tutup hari ini, mungkin ada salah seorang merefleksi. Merefleksi itu apa? Refleksi bahasa Indonesia apa? Merefleksi itu apa ya bahasa Indonesia? Arti refleksi itu apa? Mengulang kembali. Yang kayak refleksi, yang mengulang lah apa? Kelas balik. Kira-kira ini Mbak Nabila yang jawaban Mbak Naka ya refleksinya. Apa yang kamu rasakan setelah belajar ini? Mbak Nabila silakan. Apa yang dirasakan? Apa seneng? Apa tambah info? Sekarang terserah Mbak Nabila. Ya refleksi. Yang keras soalnya biar temannya pun. Saya belajar mengenai berbagai jenis unsur dan molekul. Ya apa-apa, sesuai di hati aja. Saya senang karena bisa mengetahui
yang menambah wawasan. Ternyata di sekitar kita banyak unsur dan molekul yang sering kita jumpai, tapi kita tidak tahu namanya. Nah itu salah satu refleksi kita. Baik, untuk hari ini pertemuan ini kita akhiri. Untuk pertemuan besok kita akan membahas tentang ion. Diawali dengan struktur di teori atom, ada kulit-kulit atom. Baik ya. Untuk sementara hari ini kita cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.